Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Toko bangunan milik Slamet berdiri di tepi jalan kecil, jauh dari jalur utama. Bangunannya tidak besar, hanya satu lantai dengan ket kusam yang mulai mengelupas. Di depannya terpajang semen, pasir, dan beberapa tumpukan kayu yang sudah lama tidak tersentuh pembeli. Setiap pagi, Slamet membuka pintu toko dengan perasaan berat. Ia menyapu lantai berdebu, merapikan barang-barang, lalu duduk di kursi kayu sambil menunggu pelanggan yang jarang datang. Dulu, saat baru membuka toko, Slamet masih punya semangat. Ia percaya usaha keras bisa membawa keberuntungan. Namun waktu berjalan, keadaan berubah. Di jalan raya yang lebih besar, hanya beberapa kilometer dari tokonya, berdiri toko bangunan baru. Toko itu besar, lengkap, dan ramai. Harga yang mereka tawarkan lebih murah, pelayanan lebih cepat. Perlahan, pelanggan lama Slamet satu persatu beralih ke sana. Hari-hari Slamet pun terasa makin hampa. Dari pagi hingga sore, ia lebih sering duduk termenung. Barang-barang di rak tak berkurang, semen yang disimpan di gudang justru mengeras karena terlalu lama tak terjual. Kadang, 1-2 orang datang hanya untuk membeli paku atau ket kecil. Tapi hasilnya tidak pernah cukup untuk menutup biaya listrik dan kebutuhan rumah tangga. Slamet merasa dirinya kalah. Setiap kali melewati toko besar di jalan raya, ia melihat parkiran penuh truk dan motor, pembeli keluar masuk tanpa henti, suara riuh transaksi terdengar jelas. Sementara tokonya sendiri hanya sunyi. Suara angin lebih sering menjadi teman dibanding suara pelanggan. Semakin hari, pikirannya semakin kusut. Ia sudah mencoba berbagai cara. Menambah spanduk iklan, memberi potongan harga kecil-kecilan, bahkan mencoba menitipkan brosur ke warung-warung terdekat. Semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Orang-orang tetap memilih toko besar yang lebih terpercaya. Rasa lelah membuat Slamet lebih sering duduk lama di gudang. Ruangan itu berbau semen bercampur kayu lapuk. Cahaya lampu redup membuat suasananya muram. Disitulah ia merenung, memikirkan bagaimana nasib toko yang semakin sepi. Ia tahu sebentar lagi tabungannya akan habis. Bila kondisi ini berlanjut, bukan hanya toko yang terancam, tapi juga keluarganya. Pikiran buruk mulai menghantui. Ia membayangkan anaknya tidak bisa sekolah, istrinya terus menahan lapar, dan dirinya terjerat utang yang tak terbayar. Setiap malam, ketika ia pulang dengan hasil yang nyaris kosong, wajah keluarganya menjadi cermin kegagalannya. Di tengah kekecewaan itu, Slamet mulai memperhatikan obrolan orang-orang di sekitarnya. Para kuli bangunan yang kadang datang untuk membeli paku atau sekrup sering bercakap seenaknya. Dari merekalah Slamet mendengar cerita samar tentang jalan cepat untuk meraih rezeki. Bukan dengan kerja keras, tapi dengan cara lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bisikan itu awalnya hanya terdengar seperti gurauan. Namun semakin sering Slamet duduk termenung, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Jalan cepat, cara mudah, pesugihan. Sesuatu yang selama ini dianggap tabu, namun entah kenapa terasa semakin dekat dengan dirinya. Kegelisahan membuat Slamet sulit tidur. Malam-malamnya diisi dengan memandangi langit-langit rumah. Sementara pikirannya terus berputar. Ia merasa sudah tidak punya pilihan. Semakin ia mencoba menutup telinga, semakin kuat suara itu memanggil. Seakan ada dorongan tak terlihat yang menuntunnya untuk melangkah ke arah yang kelam. Hari-hari berikutnya, Slamet bekerja tanpa semangat. Ia tetap membuka toko, tetap menyapu lantai, tetap menunggu, tapi hatinya sudah tak lagi sama. Ketika pelanggan datang, ia tersenyum seadanya. Begitu pelanggan pergi, wajahnya kembali murung. Ia seperti orang yang kehilangan jiwa, tubuhnya ada di toko tapi pikirannya melayang entah kemana. Suatu sore,
Saat hujan turun deras, toko Slamet tampak semakin muram. Air merembes dari atap yang bocor, membuat genangan kecil di lantai. Barang-barang di rak berdebu. Tidak ada pembeli sama sekali. Slamet duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Hanya air hujan dan suara petir yang masuk. Di dalam gudang, suasana lebih sunyi. Lampu redup bergoyang ditiup angin yang masuk dari celah dinding. Slamet masuk ke sana, duduk di atas karung semen yang sudah mengeras. Pandangannya kosong. Bayangan hidupnya terputar lagi, dari awal membuka toko dengan semangat, hingga sekarang, ketika semua tampak sia-sia. Dalam diam, sesuatu seperti suara samar terngiang lagi di telinganya. Bukan suara orang, tapi lebih mirip bisikan yang muncul dari dalam kepalanya sendiri. Bisikan itu mengulang kata-kata yang pernah ia dengar. Ada jalan cepat, ada cara untuk membuat toko kembali ramai, ada cara agar rezeki datang deras tanpa harus menunggu lama. Slamet menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya berat. Sekujur tubuhnya merinding, meski tidak ada angin kencang. Hujan di luar makin deras, namun yang ia rasakan hanya hampa. Hari itu, tanpa sadar, langkahnya sudah mendekat pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya, bukan hanya dirinya, tapi juga keluarga kecilnya. Toko yang sepi telah menjadi pintu pertama menuju sebuah jalan yang tidak seharusnya ia pilih. Malam itu, Slamet berjalan sendirian di jalan setapak yang menuju hutan. Angin dingin bertiup kencang, membawa bau tanah basah bercampur aroma laut yang samar. Langkahnya berat, tapi ia terus melangkah. Pikiran tentang toko bangunannya yang sepi tidak pernah berhenti menghantui. Semua usahanya terasa sia-sia. Ia butuh jalan keluar, meski harus memilih cara yang tidak masuk akal sekalipun. Seorang dukun tua dari desa sebelah yang dikenal suka menyepi telah membisikkan tentang jalan cepat. Katanya, ada perjanjian yang bisa membuat usaha apapun maju, selama ada keberanian untuk menanggung risikonya. Slamet awalnya ragu, tapi bayangan toko yang kosong, hutang yang menumpuk, dan rasa malu pada tetangga membuatnya kalah oleh keputusasaan. Kini, kakinya benar-benar menuntunnya menuju hutan tua yang jarang dilewati orang. Pohon-pohon tinggi menjulang, menutup cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalan. Suara serangga malam bercampur dengan jerit burung hantu, menambah suasana menyeramkan. Slamet membawa lampu minyak kecil. Cahaya redupnya menyoroti batang pohon yang seakan menatap dirinya. Semakin jauh ia masuk, semakin tebal udara di sekelilingnya. Di tengah hutan itu terdapat sebuah kuburan tua. Batu nisan berlumut, sebagian miring, sebagian lagi hampir tenggelam oleh tanah. Tidak ada yang merawatnya, sehingga tempat itu tampak seperti wilayah yang dilupakan. Namun, justru disitulah perjanjian harus dilakukan. Slamet berdiri kaku di depan makam paling besar yang terbuat dari batu hitam. Hatinya berdebar keras, kakinya hampir tidak bisa digerakkan. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berjatuhan dari atas pohon. Lampu minyak di tangan Slamet bergoyang, cahayanya menari-nari di antara nisan. Saat itu, suasana hening mendadak berubah. Suara berderak pelan terdengar dari balik kegelapan. Awalnya seperti ranting patah, tapi kemudian jelas terdengar seperti tulang yang saling bergesekan. Slamet menoleh ke segala arah. Dadanya sesak, bulu kuduknya berdiri. Suara itu semakin mendekat, berat dan lambat, seolah sesuatu yang besar berjalan ke arahnya. Dari kegelapan, sosok itu akhirnya muncul. Tinggi, menjulang hampir 2 kali lipat tubuh manusia biasa. Wujudnya hanyalah kerangka hidup yang utuh, tulang-tulang putihnya bersih tapi menyeramkan, berderak setiap kali bergerak. Di rongga tengkoraknya tidak ada mata, hanya lubang kosong yang gelap. Langkah sosok itu membuat tanah bergetar ringan. Jerangkong, begitu dukun menyebutnya. Makhluk yang dipercaya bisa memberikan jalan pesugihan dengan imbalan yang berat. Slamet tidak bisa mundur. Tubuhnya gemetar, tetapi hatinya tahu ia sudah terlalu jauh untuk berhenti.
Jerangkong berhenti tepat di depan makam batu hitam itu. Udara di sekitarnya berubah dingin, menusuk sampai tulang. Slamet nyaris tidak bisa bernapas. Ia merasakan seolah seluruh tubuhnya diselimuti bayangan yang pekat. Suara tulang bergesekan terdengar sekali lagi, lalu hening panjang menggantung di udara. Tanpa kata, tanpa suara manusiawi, perjanjian itu terjadi. Slamet tahu apa yang harus ia lakukan. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan seekor ayam hitam kecil yang sudah ia persiapkan. Dengan tangan gemetar, ia memotong lehernya, meneteskan darahnya di atas tanah makam. Darah itu merembes masuk ke tanah yang lembab, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Jerangkong membungkuk perlahan. Suara tulangnya yang berat membuat udara bergetar. Dari lubang kosong di tengkoraknya, Slamet merasakan tatapan yang tidak terlihat, tapi menusuk langsung ke dalam jiwanya. Tanah di sekitar makam berdenyut pelan, seolah menyerap darah itu. Angin yang tadi bertiup kencang mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Di dalam dirinya, Slamet tahu makhluk itu menerima perjanjian. Ia tahu syaratnya akan lebih dari sekadar darah ayam. Namun, pada malam itu, yang ia pikirkan hanya satu. Tokonya akan kembali ramai, usahanya akan kembali hidup. Perasaan takut yang membekap dirinya perlahan berubah menjadi harapan yang kelam. Jerangkong berdiri tegak kembali. Suara derakan tulangnya menggaung sekali lagi, lalu sosok itu perlahan berjalan mundur ke kegelapan. Slamet tetap terpaku, menahan napas. Ia menatap bayangan kerangka itu yang semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di antara pepohonan. Hanya bau tanah lembab dan darah yang tersisa di udara. Malam itu, Slamet berdiri lama di kuburan tua. Dadanya masih berdebar, tapi pikirannya penuh dengan bayangan toko bangunannya yang ramai. Ia merasa perjanjian sudah selesai. Sesuatu yang menakutkan baru saja ia lakukan, namun di dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa semuanya akan berubah. Ketika ia akhirnya melangkah meninggalkan kuburan, suasana hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung hantu, hanya suara langkahnya sendiri di atas tanah basah. Sesekali ia menoleh ke belakang, takut sosok itu muncul lagi. Tapi yang ada hanyalah bayangan nisan berlumut dan pepohonan yang membisu. Slamet keluar dari hutan dengan napas yang berat. Bulan purnama yang sebelumnya tertutup awan kini tampak jelas di langit, menerangi wajahnya yang pucat. Keringat dingin masih menempel di pelipisnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa puas yang aneh. Ia sudah menyerahkan sesuatu, dan kini tinggal menunggu balasannya. Malam itu menandai awal dari jalan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Jalan yang kelak akan membawanya pada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebangkrutan. Beberapa hari setelah Slamet melakukan perjanjian di kuburan tua, suasana toko bangunannya berubah drastis. Dari yang biasanya sepi dan hanya dikunjungi beberapa orang, kini hampir setiap pagi sudah ada pelanggan yang datang. Mobil pick-up parkir di depan, motor para tukang berdiri berderet di pinggir jalan. Suara obrolan dan tawa kembali mengisi halaman toko yang lama kosong. Slamet berdiri di balik meja kasir, pura-pura tenang meski dalam hatinya berdebar. Ia memperhatikan para pekerja proyek yang datang membeli semen dalam jumlah banyak. Ada pula pedagang kecil yang biasanya menawar habis-habisan, kini langsung membayar tanpa banyak bicara. Semua transaksi berjalan cepat, seolah orang-orang takut kehilangan kesempatan. Gudang yang dulu sunyi kini kembali hidup. Para kuli mengangkut karung semen, memindahkan besi, dan menurunkan ket dari rak. Suara besi beradu, suara papan tergesek, semua berpadu jadi hiruk-pikuk yang sudah lama tidak ia dengar. Slamet tidak bisa memungkiri perasaan puas yang menguasai dirinya. Perjanjian itu memang berhasil. Namun, perubahan yang terlalu cepat membuat Yanti heran. Istrinya beberapa kali memperhatikan keramaian itu dengan tatapan curiga. Ia tahu betul seminggu lalu toko mereka hampir mati, sekarang tiba-tiba ramai. Baginya, sesuatu terasa janggal. Sore itu, ketika toko mulai sepi, Yanti mendekati suaminya. Wajahnya penuh tanya. "Matt,
kok bisa ramai banget gini? Ya, tiba-tiba aja orang-orang pada datang. Kamu ada bikin promo apa? Slamet menelan ludah. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul cepat atau lambat. Ia menghela napas panjang lalu tersenyum tipis, mencoba terlihat meyakinkan. Ya mungkin orang-orang sekarang sadar barang kita lebih bagus. Lagian, siapa tahu ini rezeki. Jangan dipikir aneh-aneh, Yan. Syukuri aja. Yanti mengangguk pelan, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu di sorot mata Slamet yang tidak biasa. Seolah ia menyimpan rahasia yang besar. Hari-hari berikutnya, toko semakin ramai. Bahkan ada pembeli dari desa lain yang datang khusus untuk belanja di tempat Slamet. Beberapa di antara mereka membeli dalam jumlah besar tanpa banyak bertanya. Yang aneh, Slamet sadar sebagian wajah pembeli tidak pernah ia kenal. Mereka datang, bertransaksi, lalu pergi begitu saja, seperti orang-orang yang hanya singgah sebentar. Malam itu, saat menghitung hasil penjualan, Slamet hampir tidak percaya dengan jumlah uang yang ada di tangannya. Meja penuh dengan lembaran rupiah yang tebal. Wajahnya berseri-seri, tetapi di balik senyum itu ada rasa takut yang ia sembunyikan. Ia teringat darah yang ia teteskan di kuburan malam itu. Ia tahu ini bukan keberuntungan biasa. Yanti masuk ke ruang kasir dan melihat tumpukan uang di meja. Ia menatap suaminya dengan bingung. Banyak sekali, Matt. Ini beneran semua dari jualan? Kok bisa tiba-tiba sebanyak ini? Slamet menunduk, mencoba menghindari tatapan istrinya. Ya namanya juga rezeki, Yan. Jangan banyak tanya. Yang penting sekarang kita bisa bayar hutang, bisa hidup enak lagi. Nada suara Slamet sedikit meninggi, membuat Yanti terdiam. Ia tidak mau memancing pertengkaran, tapi hatinya semakin tidak tenang. Keesokan harinya, saat Slamet sedang sibuk melayani pembeli, Danu, anak mereka yang masih remaja, memperhatikan sesuatu dari gudang belakang. Ia mendengar bunyi aneh, seperti tulang yang berderak, samar di tengah riuh pelanggan. Danu menoleh ke arah tumpukan semen, tapi tidak ada apa-apa. Ia meringis, lalu berlari ke ibunya. Bu, di gudang tadi kayak ada suara aneh, bisiknya sambil menarik lengan Yanti. Yanti menatap ke arah gudang dengan perasaan tidak enak. Ia tidak menjawab, hanya mengusap kepala anaknya, berusaha menenangkan. Namun, dalam hatinya, ia makin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan keberhasilan mendadak ini. Slamet berpura-pura tidak mendengar pembicaraan itu. Ia terus menghitung barang yang dibeli pelanggan, seakan semua berjalan normal. Namun di dalam dirinya, ia tahu suara itu bukan halusinasi. Ia juga sering mendengarnya. Setiap malam Jumat, suara tulang berderak terdengar lebih jelas dari gudang, mengingatkan dirinya pada janji yang sudah dibuat. Menjelang malam, toko kembali sepi. Slamet menutup pintu toko dengan hati-hati. Udara dingin masuk lewat celah, membuatnya bergidik. Ia duduk di kursi kasir, menatap uang yang baru saja dihitung. Wajahnya penuh campuran rasa puas dan rasa cemas. Ia tahu toko ini tidak akan pernah sama lagi. Keriuhan yang kembali hadir bukan datang karena kerja kerasnya, tetapi karena sesuatu yang gelap. Ia berusaha menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatinya, Slamet sadar ia sudah terjerat dalam lingkaran perjanjian yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Yanti masuk membawa segelas teh hangat. Ia menaruhnya di meja dan menatap suaminya lekat-lekat. Aku cuma minta satu hal, Matt. Jangan sampai ada hal aneh yang kamu sembunyikan. Aku bisa rasain kalau semua ini nggak wajar. Slamet terdiam, dadanya terasa sesak. Ia ingin bicara, ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya menunduk, membiarkan kata-kata istrinya menggantung di udara. Malam itu, Slamet tidak bisa tidur. Suara derak tulang terus terdengar dari gudang belakang, samar tapi jelas. Ia hanya bisa menutup telinganya dengan bantal, berharap suara itu hilang. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras suara itu terdengar,
seolah makhluk yang ada di balik kegelapan sedang menuntut janji yang lebih besar. Malam Jumat selalu menjadi waktu yang paling menegangkan bagi Slamet. Saat toko sudah tutup dan Yanti serta Danu tertidur, ia masuk ke gudang dengan seekor ayam hitam di tangannya. Dengan hati yang berat, ia menyembelih hewan itu lalu meneteskan darahnya di lantai gudang, tepat di antara tumpukan semen dan besi. Bau amis memenuhi udara, bercampur dengan aroma lembab yang menyesakkan. Setiap kali darah menetes, suara itu akan muncul. Suara tulang berderak, berat, lambat, dan menyeramkan. Awalnya samar, seperti datang dari kejauhan, lalu semakin lama semakin dekat. Slamet tidak pernah berani menoleh. Ia hanya menunduk, memastikan darah terus mengalir ke lantai, berharap makhluk itu puas dan segera pergi. Namun, rumah itu tidak hanya dihuni Slamet. Yanti dan Danu sering terbangun oleh suara aneh dari arah gudang. Bagi Yanti, itu terdengar seperti benda berat yang digeser. Bagi Danu, suara itu seperti langkah kaki besar yang menyeret. Keduanya sama-sama tahu ada yang tidak wajar. Suatu malam, ketika suara itu terdengar lebih keras dari biasanya, Danu memberanikan diri mendekat. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang terus mengganggunya. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah gudang. Yanti berusaha mencegahnya, tapi Danu bersikeras. "Jangan, Nu. Ibu takut ada sesuatu di sana," bisik Yanti, matanya penuh cemas. "Bu, aku harus lihat. Aku capek tiap malam dengar suara aneh. Aku pengen tahu sebenarnya ada apa," jawab Danu dengan wajah tegang. Yanti tidak bisa menghentikan langkah anaknya. Ia hanya bisa mengikutinya dari belakang, dengan jantung berdegup kencang. Danu mengintip lewat celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di bawah cahaya redup lampu minyak, tampak sebuah kerangka raksasa membungkuk di lantai. Tubuhnya tinggi menjulang, tulang-tulangnya berderak setiap kali bergerak. Makhluk itu menunduk, menjilat darah segar ayam yang berceceran di lantai dengan lidah panjang yang hitam dan menjijikkan. Danu menutup mulutnya erat-erat agar tidak berteriak. Matanya membelalak, tubuhnya kaku seperti batu. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Dari belakang, Yanti melihat wajah anaknya pucat pasi. Ia pun memberanikan diri mengintip. Seketika tubuhnya gemetar. Di dalam gudang, Slamet terlihat berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia hanya menatap lantai tanpa berani menoleh, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Yanti nyaris pingsan menyadari suaminya ada di sana bersama makhluk itu. Air mata menetes di pipi Yanti. Ia menahan diri agar tidak berteriak, lalu menarik Danu menjauh secepat mungkin. Mereka masuk ke kamar tanpa suara, menutup pintu rapat-rapat. Danu duduk di pojok ranjang, tubuhnya masih gemetar. "Bu, itu apa? Kenapa ada di gudang kita?" Suara Danu bergetar, hampir pecah. Yanti memeluk anaknya erat-erat. "Aku nggak tahu, Nu. Tapi yang jelas, ayahmu sembunyiin sesuatu dari kita. Sesuatu yang berbahaya." Malam itu, Yanti tidak bisa tidur. Ia memandangi suaminya yang baru masuk kamar menjelang subuh, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kening. Slamet langsung merebahkan diri di ranjang tanpa sepatah kata. Yanti menatapnya dengan campuran marah dan takut. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya, suara itu semakin sering terdengar. Tidak hanya malam Jumat, tapi juga malam-malam lain. Kadang samar, kadang jelas, seolah makhluk itu mulai betah berada di sekitar rumah mereka. Danu jadi sering ketakutan, menolak pergi ke gudang atau bahkan lewat di dekatnya. Suatu sore, ketika Slamet baru pulang dari toko, Yanti akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Matt, sampai kapan kamu mau kayak gini? Aku tahu ada sesuatu di gudang. Aku sama anakmu dengar semuanya. Bahkan Nu lihat sendiri. Kamu mau bilang apa sama kami?" Slamet terdiam, wajahnya tegang. Ia tidak menjawab,
hanya memalingkan muka. Yanti menghampirinya, menggenggam lengannya dengan erat. "Kamu sadar enggak, Matt? Apapun yang kamu lakukan, itu udah ganggu keluarga kita. Aku takut. NU takut. Dan aku nggak bisa pura-pura buta lagi. Kamu harus berhenti." Suasana menjadi berat. Slamet menarik napas panjang, matanya kosong. Ia tahu perjanjian itu tidak bisa dihentikan, tapi ia tidak berani mengatakannya. Lidahnya keluh, hatinya hancur melihat istri dan anaknya ketakutan. Namun, di sisi lain, ia juga takut kehilangan semuanya jika berusaha kabur dari janji itu. Malam itu, Yanti memilih tidur memeluk Danu. Slamet duduk sendiri di ruang tengah, menatap kosong ke arah gudang. Suara berderak pelan terdengar lagi, semakin lama semakin keras, seolah makhluk itu sengaja menunjukkan kehadirannya. Slamet menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ia tahu, sejak malam itu, rahasianya sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Keluarganya kini ikut terseret dalam lingkaran perjanjian gelap yang tidak akan berhenti menuntut. Malam Jumat kembali datang. Slamet berdiri di gudang dengan ayam hitam yang sudah disembelih. Darah segar mengalir ke lantai, mengeluarkan bau amis yang menusuk. Ia menunggu dengan jantung berdegup keras, karena setiap kali darah menetes, sosok itu akan muncul. Suara tulang berderak pelan terdengar dari sudut gelap. Perlahan, jerangkong muncul dari kegelapan, tubuhnya menjulang tinggi, tulang-tulangnya kering dan retak setiap kali bergerak. Bola matanya kosong, hanya rongga hitam menganga. Ia menunduk, lidah hitam panjangnya menjilat darah ayam yang tercecer. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Setelah darah habis, jerangkong tidak menghilang begitu saja. Ia tetap berdiri, menatap Slamet dengan pandangan kosong yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, suara berderak keluar dari rahangnya, seperti tulang yang dipaksa berbicara. "Darah, ini tidak cukup." Slamet membeku, keringat dingin mengucur deras. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan tertanam di lantai. Belum cukup," gumamnya lirih. "Jiwa, manusia, tumbal, jiwa, atau segalanya, hilang." Tubuh Slamet bergetar hebat. Ia paham makhluk itu kini menagih lebih, sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hewan sudah tidak cukup. Jerangkong menginginkan manusia. Malam itu, Slamet tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke lantai. Ketakutan menelannya bulat-bulat. Namun di sela rasa takut itu, ada suara kecil dalam dirinya yang membisikkan sesuatu. Jika ia menuruti permintaan itu, tokonya akan semakin maju, rezekinya semakin deras. Besok paginya, Yanti memperhatikan suaminya yang murung. Ia mendekat, duduk di sampingnya. "Matt, kamu kenapa? Mukamu pucat banget." "Aku takut lihat kamu begini," kata Yanti dengan suara gemetar. Slamet terdiam, hanya menatap kosong. Ia ingin bercerita, tapi bibirnya keluh. Jika ia mengaku, Yanti pasti akan meninggalkannya. "Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Jangan pendam sendiri, Matt. Kita keluarga," lanjut Yanti, matanya mulai berkaca-kaca. Slamet menelan ludah. Aku nggak bisa cerita, Yan. Kamu nggak bakal kuat dengarnya." Yanti terdiam, dadanya sesak mendengar jawaban itu. Ia hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Hari-hari berikutnya, Slamet jadi murung dan gelisah. Ia menghindari pandangan mata Yanti dan Danu. Malam-malamnya ia habiskan dengan duduk di teras, merokok tanpa henti, seolah mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun semakin ia mencoba melawan, suara itu semakin sering terdengar di kepalanya. Suara jerangkong, berderak, menuntut tumbal manusia. Jiwa, manusia, atau semua, hilang. Slamet menggenggam kepalanya erat-erat setiap kali suara itu muncul. Ia tahu ia tidak bisa lari. Jika menolak, ia bisa kehilangan semuanya. Toko, rumah, bahkan keluarganya.
Malam ketiga setelah pertemuan itu, Slamet membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia mulai berpikir mencari orang asing, seseorang yang tidak dikenal warga, seseorang yang bisa ia jadikan tumbal tanpa ada yang mencurigai. Ketika duduk di warung kopi, ia memperhatikan seorang pengemis tua yang duduk di pojokan jalan. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut. Slamet menatapnya lama. Ada bisikan dalam kepalanya yang mendorong, dia cocok, tidak ada yang peduli, serahkan dia. Slamet meremas gelas kopinya hingga hampir pecah. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menolak, tapi bayangan tokonya runtuh, keluarganya menderita, membuatnya lemah. Malam itu, saat pulang ke rumah, Yanti kembali mencoba bicara. "Matt, kamu makin aneh. Aku takut lihat kamu sekarang. Kamu sembunyiin sesuatu, kan?" Suara Yanti terdengar tegas, tapi bergetar karena menahan tangis. Slamet menghela napas panjang. "Yan, semua ini buat kita. Buat masa depan kita. Aku nggak bisa mundur lagi." Yanti menggeleng, air matanya jatuh. "Buat kita? Atau buat keserakahanmu sendiri? Matt, aku nggak peduli toko sebesar apa, kalau harus ngorbanin jiwa. Itu bukan rezeki yang berkah." Slamet terdiam, dadanya sesak. Kata-kata Yanti menusuk hatinya. Namun suara jerangkong lebih keras di telinganya, menenggelamkan suara istrinya. Malam Jumat berikutnya, Slamet membawa seorang lelaki mabuk yang ia temui di pinggir jalan. Lelaki itu ia bujuk dengan alasan diajak kerja, diberi uang, lalu digiring ke gudang. Tangannya bergetar hebat, peluh dingin membasahi wajahnya. Di gudang, jerangkong sudah menunggu. Suara tulangnya berderak, matanya kosong menatap Slamet. Slamet menutup mulut lelaki mabuk itu dengan kain, lalu mendorongnya ke tengah ruangan. Lelaki itu meronta lemah, matanya setengah terpejam. Slamet mundur, tubuhnya gemetar. Ini tumbalnya. Ambil dia, jangan ambil keluargaku," gumam Slamet dengan suara pecah. Jerangkong mendekat. Suara tulangnya menggema di ruangan. Ia membungkuk, lidah hitamnya menjilat wajah lelaki itu sebelum tubuhnya menghilang bersama korban yang kini tak bernyawa. Slamet terduduk di lantai, wajahnya pucat, tangannya berlumuran darah. Air matanya jatuh deras. Ia menatap kosong, menyadari ia baru saja menukar jiwanya dengan keserakahan. Namun di sudut hatinya, ada kepuasan kecil yang menjijikkan. Ia tahu, besok tokonya akan semakin ramai. Dan ia juga tahu, jerangkong belum akan berhenti menagih. Sejak malam ketika Slamet membawa lelaki mabuk ke gudang, rumah itu tak lagi terasa sama. Udara di dalamnya seolah berat, penuh dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata menekan. Yanti mulai sering mendengar suara-suara aneh dari arah gudang belakang. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti suara gesekan tulang yang berderak pelan. Pagi itu, Yanti berencana membersihkan gudang. Ia membuka pintu kayu yang sudah tua, bau menyengat langsung menyergap hidungnya. Matanya menangkap bercak merah di lantai, masih samar, tapi jelas bukan cat. Ia jongkok, menyentuhnya dengan jari. Beku, seperti darah kering. Ia langsung menegakkan badan, jantungnya berdegup kencang. Malam sebelumnya, Slamet bilang ada cat merah yang tumpah. Tapi Yanti tahu betul, cat tidak punya bau amis menusuk seperti ini. Saat Slamet pulang, Yanti menunggunya di ruang tengah. Wajahnya tegang. Begitu suaminya duduk, ia langsung bicara. "Matt, aku mau tanya. Itu bercak di gudang. Sebenarnya apa? Jangan bilang cat lagi, aku tahu itu bukan." Slamet menghela napas, pura-pura santai. "Yan, kamu kebanyakan mikir. Itu memang cat. Aku yang tumpahin waktu mindahin kaleng. Jangan dibesar-besarin." Yanti menatapnya tajam, matanya berkaca-kaca. "Matt, jangan bohong lagi sama aku. Aku tahu itu darah. Aku istrimu, kenapa kamu sembunyiin sesuatu dari aku?" Slamet terdiam. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Akhirnya ia berdiri, menghindar. "Udah,
Yan, jangan bahas lagi. Aku capek. Air mata Yanti jatuh. Ia tahu Slamet sedang menyembunyikan sesuatu yang besar, dan ia takut jawabannya lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Sementara itu, Danu semakin sering ketakutan ketika harus membantu di toko. Anak itu sering merasa ada yang mengawasi dari sudut rak bata. Mata kosong, dingin, yang tidak pernah berkedip. Suatu sore, ketika Yanti menyuruhnya mengambil dus di belakang, Danu menolak keras. "Bu, jangan suruh aku ke belakang. Aku takut." Suara Danu gemetar, wajahnya pucat. Yanti heran. "Kenapa, Nak? Ada apa sih di belakang?" Danu menunduk, air matanya menetes. "Aku sering lihat mata, Bu. Dari selarak. Besar, hitam, kosong. Mereka ngeliatin aku terus." Yanti langsung memeluk anaknya, tubuhnya ikut bergetar. Ia tahu Danu tidak mungkin berbohong. Malam itu, pertengkaran pecah di ruang tengah. Yanti tak tahan lagi menahan ketakutannya. "Matt, aku nggak kuat hidup kayak gini. Gudang itu angker. Anak kita sampai ketakutan tiap hari. Kamu sebenarnya nyembunyiin apa?" Slamet membanting gelas di meja, suaranya meninggi. "Aku ngelakuin ini semua buat kita, Yan. Buat kamu, buat Danu, biar kita nggak hidup miskin terus. Kamu nggak ngerti apa." Air mata Yanti semakin deras. Rezeki dari manapun, kalau ada darah, kalau ada nyawa orang lain, itu bukan rezeki yang halal. "Matt, kamu sadar nggak? Kita hidup di rumah penuh dosa." Suara Yanti pecah, penuh amarah bercampur ketakutan. Danu yang mendengar pertengkaran itu hanya bisa menangis di kamarnya. Slamet terdiam sejenak, wajahnya merah padam. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata Yanti menamparnya. Meski begitu, di dalam hatinya ada rasa takut yang lebih besar. Kalau ia berhenti, Jerangkong akan mengambil semuanya, bahkan keluarganya. Malam itu, suasana rumah semakin dingin. Yanti memilih tidur bersama Danu di kamarnya, meninggalkan Slamet sendirian di ruang tengah. Lelaki itu duduk lama, merokok tanpa henti, matanya kosong menatap ke arah gudang. Dari sana, samar-samar terdengar suara berderak. Suara tulang bergesekan, semakin keras, semakin dekat. Slamet menutup telinganya, tapi suara itu tak hilang. Jiwa, manusia, lagi. Slamet meremas rambutnya sendiri, wajahnya penuh peluh. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Pagi berikutnya, Yanti sengaja menutup pintu gudang dengan kunci yang ia sembunyikan. Ia tidak ingin ada seorang pun masuk ke sana lagi, termasuk Slamet. Tapi malamnya, ia mendengar suara pintu itu dipaksa dibuka. Ketika ia keluar, ia melihat Slamet berdiri di depan gudang dengan mata merah, wajah penuh keringat. "Matt, berhenti. Aku mohon, berhenti." Yanti berteriak dengan suara serak, air matanya bercucuran. Slamet menoleh perlahan, tatapannya kosong, seolah bukan dirinya lagi. "Kalau aku berhenti, kita semua mati, Yan." Yanti terisak keras. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia sadar suaminya sudah semakin jauh masuk ke dalam perjanjian gelap itu. Sejak hari itu, hubungan keluarga mereka retak. Danu semakin sering sakit-sakitan, Yanti makin sering menangis diam-diam, dan Slamet semakin larut dalam dunia yang penuh kegelapan. Gudang itu, yang dulu hanya tempat menyimpan barang, kini jadi pusat ketakutan. Setiap suara dari sana membuat mereka merinding. Setiap malam Jumat, rumah itu bergetar dengan kengerian yang tak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Dan Yanti mulai berpikir, bagaimana cara keluar dari mimpi buruk ini. Slamet duduk lama di depan toko, menatap jalanan yang semakin ramai. Hatinya berkecamuk. Suara jerangkong beberapa malam terakhir terus terngiang di kepalanya. "Bukan lagi darah hewan, aku butuh jiwa manusia." Awalnya, Slamet menolak. Ia takut. Tapi rasa takut itu perlahan kalah oleh keserakahan. Sejak sesaji pertama, toko mereka tidak pernah sepi pembeli.
Laba yang masuk setiap hari melebihi apa yang pernah ia bayangkan seumur hidup. Bayangan kehilangan itu membuat Slamet gemetar. Siang itu, seorang lelaki asing menghampiri. Seorang kuli bangunan dari luar kota. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, wajahnya kelelahan. Ia menawarkan jasa membantu bongkar semen atau mengangkat bata, asal diberi makan dan tempat tidur sementara. Slamet menatap lelaki itu lekat-lekat. Dalam hatinya, suara itu muncul lagi. Dia cocok, dia sendirian. Slamet tersenyum kaku. Ya sudah, Mas, kamu bantu aja di sini beberapa hari. Nanti saya kasih makan. Lelaki itu mengangguk, wajahnya lega. Ia tak tahu bahwa sedang berjalan masuk ke jerat yang tak akan pernah ia keluar lagi. Malam tiba. Yanti sudah tidur bersama Danu di kamarnya. Slamet diam-diam mendekati lelaki itu yang sedang duduk lelah di pojokan toko, memeluk helm dan sandalnya. Mas, sini dulu. Aku mau titip barang di gudang. Kamu kuat kan? Suara Slamet dibuat seramah mungkin. Lelaki itu bangkit, mengangguk lemah. Iya, Pak. Saya bantuin. Mereka berjalan ke gudang. Begitu pintu kayu itu terbuka, hawa dingin menyergap. Lelaki itu melangkah masuk tanpa curiga. Slamet menutup pintu pelan, lalu menguncinya dari luar. Ketukan keras terdengar. Pak, kok dikunci? Saya masih di dalam. Slamet berdiri kaku, tangannya gemetar memegang gembok. Suara napas berat dari dalam gudang mulai terdengar. Derak tulang, gesekan yang memekakkan telinga. Jerangkong bangkit. Teriakan lelaki itu memecah malam. Tolong, bukain. Ada apa ini? Jangan. Slamet memejamkan mata, air matanya jatuh. Tapi ia tak bergerak. Tubuhnya seperti dipaku. Dari balik pintu, ia mendengar suara jeritan berubah jadi rintihan, lalu senyap. Hanya tersisa suara basah seperti daging dicabik. Ia hampir pingsan di tempat. Keesokan paginya, Yanti terkejut melihat gudang terbuka sedikit. Di dekat rak semen, hanya ada sepasang sandal usang dan sebuah helm yang tergeletak. Tidak ada orang, tidak ada jejak lain, kecuali bercak merah samar yang mengalir ke sudut lantai. Matt, ini apa? Suara Yanti bergetar, wajahnya pucat. Slamet buru-buru mendekat, pura-pura panik. Mungkin dia pergi pagi-pagi. Itu barangnya ketinggalan. Yanti menatapnya, hampir menangis. Pergi gimana? Sandal sama helmnya ketinggalan. Matt, orang mana pergi nyeker? Slamet terdiam. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap tegar. Udahlah Yan, jangan dibesar-besarin. Yanti menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi Slamet sama sekali tidak mau jujur. Hari-hari setelah itu, toko mereka mendadak makin ramai. Truk-truk datang silih berganti. Pembeli datang dari luar kota, membeli semen dalam jumlah besar tanpa banyak menawar. Slamet kewalahan melayani, tapi hatinya terus dihantui jeritan malam itu. Malam-malamnya tak pernah tenang. Kadang, di sudut telinganya, ia masih mendengar suara lelaki itu memanggil. Pak, tolong, jangan. Suatu malam, Yanti mendekatinya ketika Slamet duduk termenung di ruang tengah. Matt, aku nggak sanggup lagi. Aku lihat sandal itu tiap hari, aku dengar suara-suara dari gudang. Kamu sebenarnya ngelakuin apa? Slamet menunduk, wajahnya pucat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Yan, aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Aku nggak mau kamu dan Danu susah lagi. Tapi aku udah kebablasan. Yanti langsung menahan bahunya, menatapnya dengan mata penuh air mata. Lebih baik kita miskin, Matt. Daripada begini, aku nggak mau hidup dengan darah orang lain menetes di rumah ini. Slamet menangis terisak, tapi ia tak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi. Ia merasa dirinya sudah terikat. Di kamarnya, Danu juga semakin sering mimpi buruk. Ia terbangun sambil berteriak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Bu,
Ada orang minta tolong di gudang. Dia nangis, dia teriak-teriak. Aku dengar jelas, Bu. Yanti menahan tangis, memeluk anaknya erat-erat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, di dalam gudang, bau amis semakin pekat. Seolah-olah darah meresap ke dinding bata, tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Dan setiap kali Slamet masuk, ia merasa ada bayangan hitam yang berjongkok di pojok, menatapnya dengan mata kosong. Korban pertama sudah diserahkan, dan itu hanyalah permulaan. Beberapa minggu terakhir, suasana kampung terasa berbeda. Ada kabar simpang siur tentang orang-orang yang hilang. Pertama, seorang kuli bangunan yang baru datang, lalu seorang pemuda pengangguran yang biasa nongkrong di warung kopi depan gang. Terakhir, kabar seorang penjual rokok keliling tidak pulang ke rumahnya setelah malam hari terlihat melintas dekat toko material Slamet. Bisik-bisik itu cepat menyebar. Warga mulai resah. Setiap kali nama orang hilang disebut, ujung-ujungnya ada yang mengaitkan dengan toko Slamet. Soalnya terakhir kali, si Anwar beli semen ke sana, kata seseorang. Si Jarwo juga kemarin kelihatan duduk di depan tokonya Slamet. Timpal yang lain. Yanti gelisah mendengar obrolan itu. Ia merasa dadanya semakin berat, seolah seluruh rahasia yang ia simpan sendirian menekan tulang rusuknya. Tapi Slamet selalu melarangnya bicara apapun. Kalau kamu buka mulut, habis kita. Begitu katanya. Suatu sore, Pak Rohman, tetangga lama sekaligus pelanggan setia, datang. Wajahnya serius. Ia duduk di kursi bambu depan toko, menunggu Slamet. Ketika Slamet keluar, senyum dipaksakan terlihat di wajahnya. Matt, aku mau ngomong sama kamu, kata Pak Rohman pelan. Slamet mengangkat alis. Ngomong apa, Pak? Kalau soal hutang bahan, sabar dulu ya. Lagi banyak pembeli, nanti saya urusin. Bukan soal itu, suara Pak Rohman bergetar, tapi tegas. Aku sama warga lain resah. Beberapa orang hilang, Matt. Dan, jujur aja, banyak yang terakhir kali kelihatan di sekitar toko kamu. Slamet langsung menegang. Matanya menyipit, napasnya mulai cepat. Maksudnya, Pak Rohman nuduh saya. Bukan nuduh. Aku cuma ingetin. Orang-orang udah mulai curiga. Kamu hati-hati, Matt. Kalau sampai ada apa-apa, nama kamu yang diseret duluan. Slamet langsung berdiri, suaranya meninggi. Iri ya, Pak? Gara-gara toko saya rame, semua orang jadi bikin cerita aneh-aneh. Kalau ada orang hilang, apa salah saya? Pak Rohman ikut berdiri, wajahnya muram. Aku udah anggap kamu kayak adik sendiri, Matt. Makanya aku bilang baik-baik. Tapi kalau kamu marah, ya terserah. Aku cuma takut yang kamu sembunyikan akan kebongkar sendiri. Cukup, Pak. Jangan bawa-bawa urusan rumah saya. Slamet membentak keras hingga Yanti yang sedang menyapu di dalam rumah tersentak. Jantungnya ikut berdegup cepat. Setelah Pak Rohman pergi, Yanti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu harus bentak dia, Matt? Dia itu peduli sama kita. Slamet menoleh, wajahnya penuh amarah. Peduli apaan? Dia sama aja kayak yang lain, nyari celah biar usaha kita jatuh. Aku nggak peduli. Yang penting toko ini tetap jalan. Yanti menahan tangisnya. Ia tahu, Slamet makin lama makin tak bisa diajak bicara. Keserakahan sudah menutup semua logikanya. Malam itu, rumah mereka terasa mencekam. Danu terbangun dari tidurnya, wajahnya pucat. Bu, kenapa di luar banyak orang bisik-bisik? Aku takut. Yanti mengusap kepala anaknya. Dari jendela, ia memang melihat beberapa tetangga masih berkumpul, berbisik sambil menatap ke arah rumah mereka. Tatapan itu seperti pisau, menusuk hati Yanti. Keesokan paginya, kabar tentang orang hilang makin ramai. Beberapa warga bahkan berani terang-terangan menyindir saat belanja di toko Slamet. Beli semen di sini jangan malam-malam. Nanti ikut hilang, ujar seorang bapak sambil tertawa kecut. Slamet tersenyum sinis, menahan amarah.
Tapi begitu pembeli itu pergi, wajahnya berubah tegang. Ia menatap Yanti dengan sorot tajam. "Kamu dengar kan? Mereka semua mau jatuhin kita. Kalau kamu buka mulut barang sedikit aja, habis kita." Yanti tak tahan lagi. "Aku nggak kuat, Matt. Setiap malam aku mimpi buruk. Aku dengar suara orang minta tolong di gudang. Kamu pikir aku bisa tidur tenang?" Slamet mendekat, wajahnya penuh emosi. "Diam. Semua ini demi kamu dan Danu. Jangan bikin semua yang aku lakuin sia-sia." Air mata Yanti jatuh. Ia merasa semakin terperangkap. Tak ada jalan keluar, kecuali mengikuti arus gelap yang sudah digerakkan suaminya. Sementara itu, di balik dinding rumah, bayangan kegelapan seakan makin kuat. Gudang semakin sering terdengar berisik tengah malam. Derak tulang, desisan aneh, dan suara langkah yang menyeret. Danu bahkan beberapa kali melihat sosok tinggi di antara tumpukan semen ketika siang. "Bu, tadi aku lihat orang kurus tinggi banget di gudang. Tapi nggak punya muka," bisiknya dengan tubuh gemetar. Yanti memeluk anaknya erat. Ia tidak sanggup lagi. Tapi setiap kali ia mencoba bicara pada Slamet, yang ada hanya pertengkaran. Di kampung, gosip semakin panas. Ada warga yang sudah berencana melapor ke polisi. Nama Slamet disebut-sebut paling keras dalam obrolan di warung kopi. Semua menunggu waktu saja sampai masalah ini meledak. Dan malam itu, Slamet berdiri di halaman rumah, menatap ke arah langit yang gelap. Suara jerangkong muncul lagi, menggema di telinganya. "Kau sudah dipertanyakan manusia. Jika satu lagi hilang, kecurigaan akan semakin besar. Tapi jangan berhenti memberi aku jiwa, atau semua yang kau dapatkan akan hancur." Slamet menutup telinganya, wajahnya penuh rasa putus asa. Tapi di balik keputusasaan itu, ada keserakahan yang tak bisa ia padamkan. Warga semakin curiga, Yanti semakin takut, Danu semakin trauma, dan gudang itu semakin haus darah. Malam itu hujan deras mengguyur, membuat suara genting bergetar setiap kali petir menyambar. Slamet duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir meski udara begitu dingin. Ia merasa tubuhnya lemas, jantungnya berdegup terlalu cepat. Dari arah gudang, terdengar suara benda berat diseret. "Matt?" Yanti yang baru saja hendak tidur menatap suaminya resah. "Apa itu? Suara apa lagi? Kenapa gudang selalu berisik kalau malam?" Slamet menunduk, tidak menjawab. Napasnya semakin pendek. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tiba-tiba, lampu rumah berkelip lalu padam. Hanya suara hujan deras dan gelegar petir yang tersisa. Yanti menjerit pelan, memeluk Danu yang terbangun ketakutan. "Bu, aku takut." Suara anak itu bergetar. Dan saat itu juga, pintu gudang berderit terbuka sendiri. Dari kegelapan muncul sosok tinggi kurus, tulang-tulangnya berderak keras setiap kali bergerak. Jerangkong menampakkan diri. Matanya kosong, mulutnya menganga, tangannya panjang dengan kuku tajam menuding lurus ke arah Yanti dan Danu. "Janji, harus ditepati." Suara itu berat, serak, seakan keluar dari rongga kosong tanpa daging. Slamet berdiri dengan tubuh gemetar. "Tidak, jangan mereka. Ambil aku saja. Aku yang bikin perjanjian, bukan mereka." Jerangkong mengeluarkan suara tawa mengerikan, seperti tulang dipukul satu sama lain. Ia melangkah mendekat, derak tulangnya terdengar di setiap langkah. "Giliranmu sudah lewat, kini, darah, keluargamu." Yanti menatap Slamet dengan mata melebar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Apa maksudnya ini, Matt? Apa yang kamu lakukan?" Slamet menutup wajahnya, menangis keras. "Maafkan aku, Yan, maaf, aku yang salah. Aku yang bikin semua ini. Aku minta kekayaan dari dia, dari makhluk itu. Semua ini salahku." Yanti terisak, tubuhnya bergetar. "Astaga, Matt, jadi benar? Orang-orang hilang, semua gara-gara kamu."
Slamet mencoba meraih tangan istrinya. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Aku nggak tahan miskin terus. Aku janji ini hanya sebentar, tapi dia menuntut terus. Yanti menepis tangannya dengan penuh emosi. Sebentar? Kamu mengorbankan nyawa orang untuk kenyamananmu sendiri. Dan sekarang anak kita juga yang jadi tumbalnya. Danu menangis keras, memeluk kaki ibunya. Ayah, jangan biarkan aku diambil. Aku nggak mau mati. Jerangkong mendekat, tangannya semakin panjang, menunjuk ke arah Danu. Anak, ini, darah segar. Slamet berteriak, berdiri menghadang. Tidak, aku tidak akan biarkan kalian ambil anakku. Jerangkong berhenti sejenak, suaranya bergemuruh. Janji, tidak bisa diputus. Kau sudah berhutang jiwa. Yanti mengguncang tubuh Slamet. Kamu gila. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa kamu seret kita ke dalam neraka ini? Slamet jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Aku takut kehilangan kalian kalau kalian tahu. Aku pikir, aku bisa kendalikan semua. Aku salah, Yan, aku salah. Yanti menatap suaminya dengan tatapan hancur. Amarah, sedih, dan takut bercampur jadi satu. Kamu bukan penyelamat keluarga, Matt. Kamu penghancurnya. Jerangkong mengeluarkan suara erangan panjang, lalu tiba-tiba ia menghantamkan tangannya ke dinding hingga retak. Tulang-tulangnya semakin besar, tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit rumah. Suara berderak memenuhi ruangan. Janji harus ditepati. Jika tidak, semua binasa. Slamet mencoba berdiri, menahan tubuhnya yang gemetar. Aku akan cari korban lagi. Jangan mereka, jangan istriku, jangan anakku. Yanti langsung menampar wajah Slamet. Tangannya bergetar, suaranya pecah. Kamu dengar diri kamu sendiri. Mau korban lagi? Kamu udah nggak punya hati, Matt? Danu terisak, wajahnya memerah karena takut. Bu, aku nggak mau ikut sama tulang itu. Aku mau sama ibu aja. Yanti memeluk Danu sekuat tenaga, menatap Jerangkong dengan mata penuh air. Ambil aku, jangan anakku. Jangan pernah sentuh anakku. Jerangkong bergerak semakin dekat, bayangannya menelan ruangan. Suara petir menggelegar, kaca jendela bergetar. Slamet berdiri di antara mereka, tangannya terbuka seolah ingin melindungi keluarganya, meski tubuhnya gemetar hebat. Aku janji kasih jiwa lain, tapi bukan keluargaku. Kalau perlu, aku kasih diriku sendiri, teriak Slamet dengan putus asa. Jerangkong terdiam. Kepalanya miring, lalu suara derak tulang kembali terdengar. Janji tidak bisa diganti. Keluargamu, atau semuanya musnah. Yanti berteriak histeris, tak kuasa lagi menahan tangis. Kamu dengar itu, Matt? Nggak ada jalan keluar. Semua sudah terlambat. Slamet hanya bisa menangis, wajahnya hancur oleh penyesalan. Ia tahu, perjanjian yang ia buat bukan sekadar tentang kekayaan. Itu adalah penjara tanpa pintu keluar, yang kini menelan seluruh keluarganya. Di sudut ruangan, lilin kecil yang dinyalakan Yanti bergetar, lalu padam sendiri. Kegelapan menelan mereka bertiga, hanya menyisakan suara tawa mengerikan Jerangkong. Malam itu, Yanti akhirnya tahu semua kebenaran. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan Slamet pecah, menghancurkan kepercayaan dan cinta yang tersisa. Rumah itu kini dipenuhi ketakutan, pertengkaran, dan teror yang tidak bisa diusir dengan doa apapun. Dan Jerangkong masih berdiri di sana, menunggu jiwa berikutnya. Malam itu, langit tampak berbeda. Bulan purnama tersembunyi di balik awan hitam, sementara udara begitu panas, seolah ada sesuatu yang akan pecah. Malam Jumat Kliwon terakhir bagi Slamet. Gudang toko yang selama ini jadi tempat rahasia kelamnya mendadak berguncang. Suara benda jatuh, rak besi bergetar, lalu terdengar derak tulang dari dalamnya. Slamet berdiri di depan pintu gudang dengan wajah pucat.
Di tangannya ada jeriken berisi bensin. Aku capek. Aku nggak mau lagi jadi budakmu. Ucap Slamet, suaranya gemetar tapi matanya penuh nekat. Jerangkong menampakkan diri dari balik gelap. Tubuh tulang itu membesar. Deraknya makin keras, matanya kosong menatap tajam. Janji, tidak bisa diputus. Suaranya bergema, seperti ribuan tulang dipukul bersamaan. Slamet mundur selangkah, air matanya jatuh. Cukup, kamu udah ambil banyak nyawa. Aku nggak akan biarkan keluargaku jadi korban. Kalau perlu, biar aku sendiri yang habis di sini. Dari ruang tamu, Yanti dan Danu yang bersembunyi mendengar teriakannya. Yanti berlari sambil menangis. Matt, jangan buka gudang itu lagi. Ayo kita pergi. Kita bisa lari dari kota ini. Slamet menoleh, wajahnya penuh putus asa. Nggak bisa, Yan. Selama aku masih hidup, dia nggak akan pernah berhenti. Dia akan terus kejar kita. Jerangkong merentangkan tangannya. Tulangnya memanjang, hampir menyentuh wajah Yanti. Danu menjerit ketakutan. Bu, aku takut. Jangan biarkan ayah dibawa. Yanti memeluk anaknya erat. Air matanya tak terbendung. Matt, kumohon, pilih kami. Jangan pilih api, jangan pilih makhluk itu. Kita bisa cari jalan lain. Slamet menatap istri dan anaknya. Senyum tipis muncul di bibirnya meski wajahnya penuh luka batin. Maafkan aku terlalu tamak. Ini semua salahku. Aku harus akhiri sekarang. Tanpa ragu lagi, ia menyiramkan bensin ke dalam gudang. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Jerangkong meraung marah, suaranya mengguncang jendela-jendela rumah. Berhenti, raungnya. Tapi Slamet sudah menyalakan korek api. Dalam sekejap, api menyambar. Gudang itu terbakar hebat. Suara ledakan kecil terdengar, api menjilat ke atap. Warga sekitar berlarian keluar rumah, melihat kobaran api menjulang. Api! Toko Slamet kebakaran, teriak seseorang. Di dalam gudang, Slamet berteriak keras. Tubuhnya dilahap api, sementara Jerangkong berderak, mengeluarkan suara patahan tulang bercampur jeritan mengerikan. Api menelan keduanya, membuat udara dipenuhi bau daging dan semen terbakar. Yanti menjerit dari luar, mencoba masuk tapi ditahan warga. Matt! Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin anakmu. Beberapa lelaki kampung menarik tubuh Yanti. Bu, jangan. Api terlalu besar. Nggak bisa diselamatkan lagi. Yanti meronta, air matanya bercucuran. Matt! Danu menangis kencang, memeluk ibunya. Ayah, jangan pergi. Api semakin membesar, membakar seluruh gudang. Jeritan Slamet terdengar sayup bercampur dengan suara derak tulang yang makin lama makin pelan, hingga akhirnya hilang. Warga hanya bisa berdiri terpaku, menatap api yang tak terkendali. Malam itu, langit seperti terbakar bersama gudang toko Slamet. Butuh waktu berjam-jam hingga api padam menjelang subuh. Saat warga dan petugas mencoba masuk ke dalam, tak ada jasad yang ditemukan. Tidak ada tubuh Slamet, tidak ada Jerangkong. Yang tersisa hanya tulang hangus bercampur semen yang menempel di lantai. Yanti terduduk lemas di depan toko, memeluk Danu erat-erat. Matanya kosong, wajahnya penuh debu dan air mata. Dia udah nggak ada. Ayahmu udah pergi. Danu masih menangis. Tapi kenapa nggak ada jasad? Bu, kenapa ayah hilang begitu aja? Yanti terdiam, hanya bisa menatap bangunan yang kini hangus. Dalam hatinya ia tahu, Slamet bukan sekadar mati terbakar. Ia lenyap bersama makhluk yang selama ini mengikatnya. Hari-hari berikutnya, Yanti dan Danu memilih meninggalkan rumah itu. Mereka pindah ke kota lain, berusaha memulai hidup baru meski trauma terus menghantui. Malam-malam Yanti masih sering terbangun, mendengar suara tulang berderak di telinganya. Toko bangunan itu tak pernah dibuka lagi. Warga menganggapnya terkutuk. Bangunannya tetap berdiri, hangus dan gelap, dengan bekas hitam gosong di dinding.
Setiap orang yang lewat malam hari selalu merinding. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan laki-laki dari dalam, ada juga yang melihat bayangan tinggi kurus berjalan di antara rak yang terbakar. Anak-anak kampung sering menantang temannya untuk mendekat ke toko kosong itu. Tapi tak ada yang berani masuk lebih dari beberapa langkah. Bau hangus dan dingin menusuk masih terasa sampai sekarang. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, warga mengaku mendengar suara samar dari dalam bangunan itu. Suara tulang berderak, bercampur jeritan seseorang yang seakan terbakar hidup-hidup. Itu adalah suara terakhir Slamet. Suara dari seorang lelaki yang terlalu tamak, yang akhirnya terjebak dalam api dan tulang.